Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Lisa. Saya mahasiswi dari Stikes Setza Saintika Padang dari Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal berasal dari kata muskulo dan skeletal, yang mana muskulo berarti otot dan skeletal berarti tulang. Jadi muskuloskeletal adalah ilmu yang mempelajari tentang otot-otot tulang. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal. Pertama, otot. Otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga mampu menggerakkan tulang. Gabungan otot berbentuk kumparan yang terdiri dari fascia, ventrikel, dan tendon. Fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Fungsi fascia yaitu mengelilingi otot, tempat bertambah otot, dan memungkinkan struktur otot sama lain dan menyediakan tempat peredaran darah. Kemudian ventrikel. Ventrikel merupakan bagian tengah untuk menggembung. Kemudian ada tendon. Tendon yaitu kedua ujung yang merupakan tersusun dari jaringan ikat dan bersifat liat. Sedangkan fungsi otot itu sendiri adalah sebagai pergerakan otot, menghasilkan gerak pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh, menopang tubuh dan mempertahankan postur otot, menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau duduk. Kontraksi otot-otot secara metabolisme menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Otot memiliki 3 jenis macam-macam otot, yang mana pertama adalah otot rangka, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga adalah otot polos. Yang pertama adalah otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik secara sadar atas perintah dari otak dan melekat pada rangka, misalnya yang terdapat pada otot paha, betis, dan dada. Kemudian otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter atau bekerja tidak secara sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, seperti pada dinding tuba, sistem respiratorik, pencernaan, dan reproduksi. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung juga otot serat lintang involunter, mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Nah, sistem muskuloskeletal yang selanjutnya adalah rangka. Rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan sistem lawan, sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sedangkan fungsi rangka itu sendiri adalah sebagai penyangga, pelindung, dan penggerak pada tubuh. Rangka memiliki beberapa jenis, yaitu tulang rawan yang disebut dengan tulang, yang mana yang terdiri dari tulang rawan kartiligo ada 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, kuat dan elastis, terdapat pada ujung tulang pipa. Kemudian ada tulang rawan fibrosa, memperdalam rongga dari cawan-cawan tulang panggul dan tulang rongga glenoid dari scapula. Kemudian tulang rawan elastis terdapat dalam daun dan faring. Di dalam rangka atau tulang terdapat sel-sel penyusun tulang, yang mana pertama adalah osteoblast, merupakan sel tulang muda yang menghasilkan jaringan osteoid dan mengekskresikan fosfase dalam tubuh kalsium dan fosfat ke dalam matriks. Kemudian osteosit, yaitu sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Kemudian osteoklas, yaitu sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Kemudian ada organisasi sistem rangka. Nah, organisasi sistem rangka ini adalah sistem kerangka yang dibentuk oleh 206 tulang yang membentuk suatu kerangka tubuh. Rangka yang digolongkan ke dalam 3 bagian sebagai berikut, yaitu rangka tulang aksial yang terdiri dari 80 tulang, tengkorak atau batok kepala yang tersusun dari 22 tulang dan tulang kranial dan 14 tulang fansial.
Kemudian rangka apendikular. Rangka apendikular merupakan rangka yang tersusun dari tulang-tulang bahu, tulang panggul, tulang anggota gerak atas dan bawah yang terdiri dari 126 tulang. Nah, itulah hasil dari penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sistem muskuloskeletal. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.